Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalina Taniu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menulis sastra, dan tugasnya yaitu membaca novel, dan itu adalah bacaan wajib yang pertama. Novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Di antaranya ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada latar belakang, ada alur, ada sudut pandang, dan juga ada gaya bahasa. Nah, tema yang saya angkat di novel ini adalah cinta yang terhalang karena perbedaan latar belakang dan tradisi budaya. Jadi, Siti Nurbaya merupakan tokoh utama dalam novel tersebut. Ia digambarkan sebagai gadis yang cantik, yang berasal dari Minangkabau. Ia juga memiliki sifat yang unik. Ia cerdas, berbudi luhur, dan memiliki hati yang lembut. Nah, jadi di sini Siti Nurbaya juga sangat mencintai Samsul Bahri, teman masa kecilnya, dan mereka sama-sama saling mencintai. Namun cinta mereka terhalang oleh karena latar belakang dan tradisi mereka, seperti tema yang saya angkat di dalam novel tersebut. Nah, di sini setelah ayahnya Baginda Sulaiman jatuh miskin karena ditipu dan diterjerat oleh utang dari Datuk Maringgi, Siti Nurbaya terpaksa menikahi Datuk Maringgi untuk menyelamatkan ayahnya. Cinta seorang anak kepada ayahnya begitulah biasa sehingga ia rela berkorban untuk menyelamatkan ayahnya. Jadi perjodohan mereka terpaksa yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Siti Nurbaya. Tapi Siti Nurbaya harus menderita, dia harus berkorban, dan dia tetap bersikeras untuk berkorban demi keselamatan ayahnya. Dan tokoh yang kedua di sini adalah Datuk Maringgi. Datuk Maringgi menjadi tokoh yang menyebabkan penderitaan bagi tokoh utama Siti Nurbaya atau kekasih dari Samsul Bahri. Ia memanfaatkan kesulitan ekonomi dari ayah Siti Nurbaya untuk menikahi Siti Nurbaya. Pernikahan ini membuat hidup Siti Nurbaya menderita. Ia menjadi musuh politik dan ideologis Samsul Bahri, yang kemudian hari menjadi tentara Belanda. Dan tokoh yang ketiga yaitu Samsul Bahri. Samsul Bahri adalah seorang pemuda Minangkabau yang cerdas dan berpendidikan. Ia lulusan kedokteran. Ia jatuh cinta kepada Siti Nurbaya, seorang gadis yang cantik dan baik hati, yang juga berasal dari Padang. Mereka saling mencintai dan berjanji akan hidup bersama-sama. Namun cinta mereka terhalang oleh karena keadaan ayah Siti Nurbaya terjebak hutang kepada Datuk Maringgi, seorang yang terkaya raya dan juga memiliki sifat yang licik. Nah, untuk itu demi menyelamatkan ayah dari Siti Nurbaya, Siti Nurbaya harus terpaksa menikahi Datuk Maringgi, yang sebenarnya cintanya bukan terhadap Datuk Maringgi. Dan latar peristiwa di sini, peristiwa terjadi pada awal abad ke-20 di sebuah desa Minangkabau, Sumatera Barat, Hindia Belanda, dan sekarang di Indonesia. Dalam novel ini, alur yang saya ambil atau saya ketahui di sini yaitu alur maju. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena cerita tersebut dapat bercerita langsung dari awal sampai akhir cerita dan selalu mengikuti waktu dan perkembangan yang ada secara berurutan dengan tokoh-tokohnya. Meskipun cerita tersebut memberikan pemahaman terkait situasi dan karakter, tetapi cerita ini selalu menggunakan alur maju. Dan sudut pandang di sini ada persona ketiga, campuran, dan juga persona kedua. Dan gaya bahasa di sini dalam cerita ini adalah tradisi adat budaya. Dari awal cerita dapat dituangkan dalam bentuk cerita yang cukup menarik dan memiliki bahasa yang cukup tinggi. Dan ada juga bahasa yang sederhana dalam ungkapan baik senang,
sedih, bahagia, maupun gembira. Terima kasih.